Apakah kalian percaya Jepang adalah negara yang tertutup, kuno, atau bahkan negara yang terbelakang? Namun, kita telah mengetahui bahwa kini Jepang adalah negara yang sangat maju, baik dari segi industri, ekonomi, maupun teknologi. Bahkan budaya dan tradisi Jepang hingga kini masih dilestarikan oleh masyarakatnya. Semua fakta ini tentunya menyimpan sejarah panjang negeri Sakura tersebut. Negeri yang pernah menutup dirinya selama ratusan tahun, dan kemudian bangkit menjadi negara besar yang berambisi untuk menguasai dunia. Di video ini saya akan membahas mengenai sejarah panjang Jepang yang berambisi untuk menguasai dunia. Secara hierarki, Jepang yang kala itu menganut feodalisme dipimpin oleh kaisar yang diyakini sebagai keturunan dewa matahari. Sementara itu, posisi shogun berada di bawah kendali kaisar sebagai panglima angkatan bersenjata. Namun sejak abad ke-12, terutama setelah Perang Genpei, pemimpin tertinggi Jepang berada di tangan shogun, sementara kaisar hanyalah simbol seremonial yang tidak memiliki suara dalam pengaturan pemerintahan. Pada masa itu, banyak pelaut Jepang mengunjungi belahan dunia hingga ke Asia untuk melakukan perdagangan. Bahkan tidak sedikit pula yang menjadi bajak laut. Otomatis banyak komunitas-komunitas Jepang tersebar di berbagai tempat. Namun pada tahun 1630-an, saat bangsa Eropa melakukan ekspedisi ke Jepang, yang kemudian menyebarkan ajaran Kristen dan filsafat Barat, hal ini membuat Kesogunan Tokugawa khawatir akan lahirnya reformasi di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, pada tahun 1633, Keshogunan Tokugawa mengeluarkan rangkaian kebijakan dengan melarang rakyatnya keluar dari kepulauan, serta melarang kedatangan bangsa asing ke wilayah Jepang. 7 tahun kemudian, atau pada tahun 1639, Iemitsu Tokugawa menetapkan kebijakan Sakoku atau politik isolasi secara nasional. Tujuannya adalah untuk menghindarkan Jepang dari pengaruh luar dan tradisi Barat. Alhasil Jepang menjadi negara terisolasi, negara yang menutup dirinya dari pengaruh luar. Kebijakan ini berlangsung selama ratusan tahun. Selama berlakunya politik isolasi di Jepang, segala peraturan keshogunan harus ditaati. Jika keshogunan mengetahui ada rakyatnya yang keluar, maka mereka akan dieksekusi mati. Bahkan Keshogunan Tokugawa melarang tradisi dan budaya asing sekalipun terhadap orang-orang beragama. Tak sedikit orang Kristen di Jepang mengalami diskriminasi. Hari demi hari, Keshogunan Jepang semakin otoriter terhadap rakyatnya. Jika mereka melawan, pastinya akan dilenyapkan. Memang hal ini berdampak positif bagi rakyat Jepang dengan munculnya rasa nasionalisme yang tinggi, serta terjaganya budaya dan tradisi Jepang. Ironisnya, kebijakan ini juga berdampak negatif terhadap Jepang sendiri. Kala itu masyarakat Jepang sangat tertinggal, baik dari segi ilmu pengetahuan, teknologi, dan bahkan masyarakatnya dinilai sangat konservatif terhadap dunia luar. Selain itu, Jepang yang hanya bergantung pada sektor pertanian harus menjadi negara yang sangat terbelakang, dan lambat laun hal ini mematikan ekonomi Jepang. Hal ini di kemudian hari menjadi babak akhir bagi era keshogunan. Seiring politik isolasi berjalan, pada abad ke-18 kondisi ekonomi Jepang sangat mengalami kemerosotan. Bahkan korupsi di tubuh kesogunan juga merajalela. Alhasil berbagai pemberontakan dan perang saudara pun terjadi. Di lain sisi, sejak tahun 1850-an, negara-negara Barat meminta kepada Kesogunan Jepang agar membuka diri dan menormalkan hubungan perdagangan, terutama Amerika Serikat. Pada tahun 1853, perwira Angkatan Laut Amerika, Commodore Matthew Calbraith Perry, bersama 4 kapal perangnya berlabuh di Jepang dengan tujuan melakukan sebuah kesepakatan agar Jepang membuka diri untuk berbisnis dengan Amerika. Setahun kemudian, pada 31 Maret 1854, Jepang dan Amerika melakukan perjanjian dalam konvensi Kanagawa. Alhasil Jepang pun bersedia membuka pelabuhan Shimoda dan Hakodate untuk Amerika sebagai wilayah perdagangan. Melihat kondisi ini, Inggris, Prancis, Soviet, dan negara-negara Barat lainnya tidak ingin ketinggalan dan ikut membuka hubungan dagang dengan Jepang. Bagi Kesogunan Tokugawa, kebijakan ini adalah pilihan untuk mempertahankan kekuasaan seiring adanya bantuan asing. Namun bagi oposisi, Kesogunan yang dipimpin oleh Daimyo Choshu dan Daimyo Satsuma, konvensi Kanagawa merupakan hal yang memalukan bagi Jepang, karena Amerika telah melecehkan harga diri bangsa. Hal inilah yang kemudian membuat kedua kelompok bangsawan tersebut menciptakan berbagai isu kepada masyarakat Jepang, bahwa Kesogunan Tokugawa telah mempermalukan Jepang di hadapan Amerika. Alhasil berbagai pemberontakan terhadap Kesogunan pun sering terjadi. Bahkan kelompok Daimyo Choshu dan Satsuma membunuh seorang diplomat Inggris dan seorang penerjemah untuk Amerika. Selain itu, kapal-kapal bangsa Barat yang berlabuh ke Jepang kerap mendapatkan serangan dari masyarakat Jepang. Kini kondisi Kesogunan telah mencapai titik kehancuran. Di satu sisi, mereka harus mempertahankan kekuasaan dari oposisi. Di sisi lain, ekonomi Jepang sudah hampir lumpuh. Kemiskinan, kelaparan, hingga perang saudara kian mewarnai Jepang.
Akhirnya pada tahun 1867, para bangsawan yang berada di lingkaran kekaisaran memaksa Shogun Tokugawa Yoshinobu untuk mengembalikan mandat pemerintahan ke tangan Mutsuhito, atau yang dikenal sebagai Kaisar Meiji. Kini, Jepang sepenuhnya berada di bawah kendali kekaisaran. Memang para bangsawan benci terhadap pengaruh asing, namun lambat laun, mereka menyadari bahwa politik sakoku mengakibatkan Jepang tertinggal dalam berbagai sektor. Oleh karenanya, para bangsawan kekaisaran meminta kepada Kaisar Meiji untuk melakukan revolusi dengan meniadakan politik sakoku demi kemajuan kekaisaran Jepang. Akhirnya, pada tahun 1868, Kaisar Meiji meniadakan politik isolasi secara nasional dan membuka kembali Jepang. Peristiwa inilah yang kemudian dikenal dengan Restorasi Meiji atau modernisasi Jepang. Kini, Jepang resmi menjadi negara yang terbuka, negara yang diidam-idamkan masyarakat Jepang selama ratusan tahun. Banyak kapal bangsa barat datang ke Jepang untuk melakukan perdagangan. Hanya saja, Kekaisaran Meiji harus melakukan berbagai tahapan untuk memodernisasi Jepang menjadi negara yang maju. Untuk menjalankan modernisasi Jepang, setidaknya para bangsawan kekaisaran dan Kaisar Meiji harus melakukan 5 langkah. Pertama, Jepang memindahkan ibu kotanya dari Kyoto ke Tokyo untuk dijadikan pusat perdagangan dan perusahaan-perusahaan. Kedua, Jepang mereformasi pendidikan dengan melakukan pertukaran pelajar. Para pelajar terbaik Jepang dikirim ke luar negeri, sementara Jepang mengimpor guru-guru Eropa untuk membina murid di Jepang. Ketiga, Jepang meningkatkan sektor industri, baik dalam pertanian, industri tekstil, besi baja, hingga meningkatkan produksi perkapalan sampai 2 kali lipat. Keempat, Jepang memodernisasi militer dengan mengimpor senjata dari barat, serta memasukkan samurai ke dalam badan militer Jepang. Dan kelima, industrialisasi senjata. Setelah mengimpor senjata, Jepang memproduksi rancangan senjatanya sendiri, guna menyaingi senjata dari barat. Lambat laun, Jepang yang dulunya negara sangat terbelakang, hanya dalam waktu kurang dari 50 tahun, Jepang berubah menjadi negara yang sangat maju dan modern dalam berbagai sektor. Bahkan, Jepang adalah negara non-Eropa pertama yang melakukan industrialisasi dalam berbagai sektor. Lebih dari itu, Kekaisaran Jepang juga berkeinginan untuk tampil sebagai negara besar yang menguasai dunia. Namun ada masalah kecil yang harus diselesaikan, yakni kurangnya sumber daya alam untuk menopang modernisasi Jepang dalam jangka panjang. Hal yang di kemudian hari membuat Jepang menjadi penjajah yang ingin menguasai dunia.